Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ismail di sini akan membahas tentang tugas akhir dari mata kuliah kecakapan antarpersonal dengan materi pokok manajemen konflik. Dari soal yang diberikan yaitu bagaimana jikalau dalam keluarga kita atau ada sahabat kita yang dia merupakan seorang transgender, transseksual dan biseksual. Apa yang akan kita lakukan? Dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, apakah tetap berkomunikasi dengan baik atau malah sebaliknya. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita tahu dulu apa maksud dari ketiga pokok pertanyaan tersebut. Yang pertama, transgender. Transgender itu adalah seseorang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya. Sedangkan transseksual itu dia yang merubah jenis kelaminnya sesuai dengan identitas gender tersebut. Dan yang biseksual itu adalah perasaan suka terhadap lawan jenis, namun juga suka terhadap sesama jenis. Nah, maksudnya di sini, jika dia seorang perempuan, maka dia suka kepada laki-laki, namun dia pun juga suka terhadap perempuan. Nah, dan begitu pun dengan laki-laki. Dia suka terhadap lawan jenisnya, yaitu perempuan, tetapi dia juga suka terhadap sesama jenisnya, yaitu sama laki-laki. Setelah kita mengetahui ketiga pembahasan yang tadi, terus muncul pertanyaan di benak kita, apakah kita pantas untuk menjauhi mereka, sedangkan dia adalah sahabat kita, sedangkan dia adalah keluarga kita. Terus bagaimana kita menyikapinya? Dari ketiga pembahasan yang tadi itu memang merupakan sesuatu perbuatan yang tercela. Kenapa? Karena itu menyalahi kodrat manusia. Manusia diciptakan itu antara lain laki-laki dan perempuan. Dan dibuat mereka untuk saling suka terhadap lawan jenis, bukan kepada sesama jenis. Lantas dan termasuk dan merubah sesuatu yang telah ditetapkan kepada kita. Bukankah kita dilarang untuk merubah sesuatu apa yang telah diberikan kepada kita oleh Sang Pencipta? Lantas, bagaimana seharusnya kita untuk menyikapi hal ini? Yang pertama itu, kita harus bisa menahan diri. Maksudnya, kita bebaskan dulu mereka untuk menyatakan apa yang ingin dia ungkapkan. Maksudnya dia ingin mengungkapkan jati diri mereka. Kita bebaskan dulu dia. Lalu setelah itu kita berterima kasih kepada dia karena sudah menjadikan kita sahabat untuk tempat dia mencurahkan isi hatinya, tentang mengungkapkan jati diri dia yang sebenarnya. Terus yang ketiga, usahakan untuk tidak menghakimi secara langsung. Maksudnya jangan kita menganggap itu sebuah kesalahan, lantas langsung membentak-bentak, memaparkan apa yang menjadi kebenaran. Untuk tidak secara spontan di sini, yaitu tidak menyatakan langsung di tempat itu. Maksudnya kita bisa mencari waktu lain saat kita lagi senggang, saat lagi bercanda, kita ngomong perlahan-lahan, kita bicara secara tahap per tahap agar dia paham dan merasa nyaman terhadap penyampaian kita dan dia tidak merasa dikucilkan. Kita sampaikan dengan hal yang lembut, dengan perasaan dan dengan nada bercanda, tetapi pembahasan yang serius dengan tidak melukai hati mereka. Yang paling penting itu tidak mengubah hubungan kita dengannya. Maksudnya, jikalau kita saudara, tidak mengubah hubungan kita menjadi benci, tidak menjauhkan kita dari saudara kita. Jika kita merupakan seorang sahabat, kita tetap bersahabat dengannya. Kita berteman, kita tetap berteman dengannya. Yang jika sebelumnya kita sering nongkrong bersama dengan dia, kita jangan hilangkan kebiasaan itu. Kita masih tetap nongkrong dengan dia, maka dengan di situ kita bisa mengambil peluang untuk bisa menyampaikan kebenaran, untuk bisa menyampaikan bahwa perbuatannya itu salah. Tetapi penyampaian pun kembali kepada tetap bersikap lemah lembut dan tidak membuat dia tersinggung. Agar apa yang kita sampaikan, dia dengar dan dia lakukan. Kalau kita menyampaikannya dengan
secara kasar dan secara membentak, itu bukan malah merubah, tetapi dia akan malah membenci kita dan dia malah gabung kepada komunitas-komunitas yang tidak baik itu. Maksudnya di sini kita merangkul dia agar dia semakin tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik tersebut. Selanjutnya, terus bagaimana hubungan kita dalam kehidupan sehari-hari? Ya, seperti biasa. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita mengenai transgender, transseksual, dan biseksual, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kecakapan antarpersonal, sebagaimana yang kita bahas tadi, yaitu dengan memberikan saran dan masukan, dan tetap berteman dengan dia, dan tetap bersahabat dengan dia, dan tetap menjadi keluarga dari dia, dan memberikan masukan atau saran-saran dengan sifatnya kekeluargaan, dengan tidak membentak dan lebih sopan, agar saran yang kita sampaikan lebih diterima dan oleh dia dan dilaksanakan. Dan komunikasi kita dengan dia dalam kehidupan sehari-hari ya seperti mana biasanya, yang dimana kita tetap nongkrong, tetap bicara, tetap melakukan hal-hal yang sebagaimana kita lakukan, tetapi dengan tujuan untuk menyadarkan, untuk mengembalikan dia kepada fitrahnya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.